Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Safira. Saya akan menjawab kuis dari Pasar Modal Syariah. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai regulator dan pengelola pasar modal. Regulator adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal suatu negara. Di Indonesia, regulator pasar modal ialah OJK atau yang disebut Otoritas Jasa Keuangan. Pengelola pasar modal adalah pihak yang mengelola pasar atau penyelenggara pasar. Pengelola pasar di Indonesia terdiri atas 3 institusi, yaitu Bursa Efek Indonesia, Clearing Pinjaman Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Soal yang kedua, sebutkan perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Untuk pasar perdana, harga saham cenderung tetap atau tidak berubah-ubah. Sedangkan pada pasar sekunder, harga saham cenderung berubah-ubah atau naik turun, mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat. Pada pasar perdana, investor tidak dibebankan biaya komisi untuk broker atau pialang. Sedangkan pada pasar sekunder, investor dikenakan biaya komisi untuk broker atau pialang sebagai upah mewakili investor untuk melakukan transaksi jual beli saham. Pada pasar perdana, pelaku atau subjek yang memiliki kepentingan ialah investor dengan emiten. Sedangkan pada pasar sekunder, pelaku yang memiliki kepentingan adalah investor dengan investor. Lalu, kegiatan dalam pasar perdana hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar atau hanya dalam waktu yang terbatas. Sedangkan kegiatan pelaksana pada pasar sekunder cenderung berjalan lebih lama dan memiliki waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, di dalam transaksi pasar perdana hanya dapat berlangsung transaksi pembelian saham yang dapat dilakukan oleh investor. Sedangkan dalam transaksi pasar sekunder terdapat transaksi jual beli saham yang dapat dilakukan oleh para investor. Untuk soal yang ketiga, jelaskan mengenai akad pemberian kuasa atau wakalah. Wakalah adalah perjanjian atau yang disebut dengan akad antara pihak pemberi kuasa yang disebut wakil dan pihak penerima kuasa yang disebut wakil. Dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Oleh karena itu, di dalam pasar modal syariah harus dilandasi oleh hukum-hukum syariah berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka dengan adanya akad-akad ini, yakni untuk menjauhi hal-hal yang dilarang seperti adanya penipuan atau penggelapan uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.